sebentuk apapun bullying itu tetap bullying. Nah, dan yang harus kita pahamkan pada semua pihak adalah bullying is crime, Mbak. Mas, ya, bullying adalah kejahatan. Mari kita hadirkan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak kita, karena masa hidup mereka tidak akan terulang. Ibu Diah, emang apa sih sebenarnya hambatan terbesar kalau kalau dari pandangan KPAI gitu ya? Apa hambatan terbesar sekolah gitu dalam menjalankan prosedur pencegahan penanganan bullying ini sesuai aturan? Bu Diah, silakan. Sebenarnya Permendikbudristek Dikti 46 tahun 2023 itu sudah ada ya, Mbak. Sudah ada timnya, bahkan tim TPPK, tim eh, pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, tetapi kita melihat ternyata faktor yang terjadi adalah mereka tidak paham apa yang dilakukan. Kemudian mungkin juga guru terlalu banyak tugas, beban ya, bebannya tambah gitu ya, administratif dan lain sebagainya, sehingga untuk fokus transfer of value di luar transfer of knowledge itu susah. Nah, ini yang menjadi hambatan beberapa guru-guru kita, sehingga mohon maaf kalau mereka dilapori ada bullying, kadang responnya terlambat. Kadang juga menganggap biasa itu anak-anak dan lain sebagainya. Padahal setiap laporan bullying itu jangan dianggap remeh. Sebentuk apapun bullying itu tetap bullying. Nah, dan yang harus kita pahamkan pada semua pihak adalah bullying is crime, Mbak. Mas, ya, bullying adalah kejahatan. Sehingga kalau kita membuat mindset seperti itu, orang akan berpikir jangan deh dekat-dekat sama bullying, mendekat aja jangan, melakukan jangan, menjadi korban juga jangan sampai. Dan bahkan kalaupun ada bullying, jangan diam, harus lapor. Karena kalau diam, itu berarti kita membiarkan kejahatan terjadi di hadapan kita, gitu. Oke, ya Ibu Dia, kalau sejauh ini Bu, apakah sebenarnya sejauh ini tuh ada kekosongan regulasi atau mungkin ketidakjelasan alur penanganan Bu yang membuat seringkali kadang sekolah tuh ragu gitu untuk mengambil sikap tegas waktu ada bullying atau bagaimana Bu, silahkan. Itu yang disampaikan Mas yang kedua tadi. Jadi memang sekolah masih ragu-ragu, masih takut, ya kan Mas? Kemudian sekolah juga merasa bahwa nanti kalau ini viral gimana? Sekolah gimana? Terus terkesannya juga ya udah ditutupin saja deh, mediasi saja deh, diselesaikan sendiri saja deh, jangan sampai lapor keluar dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada mekanisme. Kita semua maklum bahwa sekolah ini kan juga bukan guru tidak dibekali untuk melakukan investigatif juga kan. Guru juga terbatas. Makanya kalau misalnya ada persoalan dan sekiranya sekolah tidak mampu, bisa referral kasus atau meminta mengalih tangan kasus ke orang lain. Siapa? Bisa dinas pendidikan, bisa mengajak komite sekolah, bisa juga mengajak kepolisian jika diperlukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan persoalan. Jadi jangan diselesaikan sendiri, walaupun merasa oh pasti bisa, belum tentu juga gitu kan. Karena hari ini orang tua anak-anak itu sangat cerdas, ditambah media sosial. Jadi memang sekolah harus berhati-hati sekali sih dalam menyelesaikan dan juga menangani sebuah kasus. Saya agak tersentuh dengan tema Hari Anak Internasional ya, Hari Anak Sedunia hari ini, yakni apa hakku adalah milikku ya. Maaf, my day, hariku adalah hakku, my day, my rights. Nah, ini menarik sekali karena sangat menggelitik dari semalam, Mbak. Saya sebenarnya, Mbak Mas ya, saya mencoba mencerna bahwa ini sentilan yang luar biasa untuk anak-anak di dunia, terkhusus juga di Indonesia. Kita melihat sejauh mana hak anak ini. Kebetulan kalau saya adalah komisioner yang mengaku anak disabilitas, anak korban kekerasan fisik psikis, dan anak situasi darurat. Kami melihat dan mengawasi anak dengan 3 klaster ini masih sangat terbatas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan. Untuk anak disabilitas ini 2 hal ini yang masih menjadi PR. Dan yang ketiga adalah untuk anak disabilitas ini penegakan hukumnya juga tidak sempurna. Dalam artian banyak kepolisian, aparat penegak hukum yang kewalahan ketika korbannya adalah anak disabilitas. Nah, kemudian untuk anak korban kekerasan fisik, ini cukup memprihatinkan, kami sangat sedih, ya, apalagi bullying terjadi di sekolah semakin banyak. Kemudian kami juga melihat pembunuhan anak ini juga semakin banyak yang dilakukan oleh orang tua, ya, felisida. Kemudian kami juga sedih sekali melihat anak korban kekerasan fisik ini malah mendapat stigma yang negatif. Mereka meninggal dunia, tetapi malah mendapat stigma negatif. Itu yang kami sesalkan. Termasuk yang di SMP di 19 Tangsel ya,
yang kemudian diklaim bahwa anak ini sudah sakit, betul bahwa ini anak sakit, tetapi kita tidak meniadakan bahwa ada bullying sebelumnya, ya kan? Bahwa ada bullyingnya. Kita fokus di bullying itu saja dulu. Nah, kemudian anak pada situasi darurat. Kami melihat anak korban ledakan di SMA 72 ini termasuk anak korban bencana sosial. Nah, kita lihat bagaimana traumanya, bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk pendidikan juga terbatas hari ini, dan masih banyak lagi. Sehingga kami berharap dengan adanya peringatan Hari Anak Sedunia ini mengingatkan kembali bagaimana pemerintah sebagai duty bearer harus hadir memenuhi hak pada anak. Kemudian yang kedua, tanggung jawab itu pada keluarga. Nah, ayah, bunda, kami sangat mengajak, ayo kita sayangi anak-anak kita, konflik antara orang dewasa jangan sampai melibatkan anak, dan jangan sampai anak menjadi korban, justru menjadi pelampiasan, itu kan banyak sekali. Nah, yang ketiga, mari kita hadirkan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak kita, karena masa hidup mereka tidak akan terulang. Dalam artian, mereka saat ini sedang mencari identitas, butuh figur, sosok, teladan, yang itu ada di orang tua mereka. Nah, sehingga kesempatan ini mohon orang tua kasih sayang yang sepenuhnya pada anak-anak kita. Nah, yang terakhir juga kepada pemerintah. Nah, kepada pemerintah khususnya kita kalau untuk membicarakan anak itu harus satu negara. Jadi tidak bisa ini tanggung jawab satu kementerian saja atau satu lembaga saja, tapi satu negara. Buatlah kebijakan yang betul-betul berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dan yang kedua adalah jangan sampai anak-anak ini tumbuh kembangnya terganggu, apapun itu. Dan yang terakhir, saya mengajak semuanya termasuk media sosial untuk melindungi anak-anak kita dari paparan hal-hal yang negatif. Dan tolong di kesempatan ini kami mohon pada pemerintah segera memblokir ya beberapa game online yang mengganggu sekali dan sangat mempengaruhi anak-anak kita, sehingga mereka biar bisa hidup lebih tenang dan memilih hiburan yang positif. Gitu.